Secara umum, Fraunhofer menyatakan bahwa bahagia itu berkaitan erat dengan sejauh mana kualitas hidup seseorang. Secara harfiah, bahagia itu merupakan kata sifat yang dapat diartikan sebagai keadaan atau perasaan seseorang yang terlepas dari segala sesuatu yang menyusahkan. Menurut bahasa, bahagia merupakan terjemahan dari kata happy yang merujuk pada untung, mujur, puas, riang, dan gembira. Dari ayat tersebut, kebaikan yang dimaksud adalah amal positif yang membuat manusia merasakan ketenangan batin seperti membaca Al-Quran atau membantu teman yang kesulitan akan membuat kita merasa bahagia juga saat mereka merasakan kebahagiaannya. Contoh dari bahagia. Yang pertama, menurut finansial. Ketika seseorang sukses dalam berbisnis dan memiliki harta yang berlimpah, dia merasa dirinya telah bahagia dengan harta yang ia punya. Yang kedua, menurut jasmaniah. Ketika seseorang sehat dan bisa beraktivitas dengan normal, di situ ia menganggap bahwa dirinya telah bahagia. Dan yang ketiga, menurut pandangan Islam, Islam sendiri menganggap bahagia itu merupakan suatu ketenangan batin dan merupakan suatu upaya kita agar tidak kecewa dengan apa yang telah diberikan oleh Allah. Dengan adanya ketenangan batin tersebut, kita telah bersyukur atas apa yang telah diberi Allah. Berikut ini merupakan ayat dan hadis yang menerangkan tentang kebahagiaan menurut Islam. Aspek-aspek kebahagiaan. Aspek kebahagiaan ada dua. Yang pertama, aspek afektif, yang merupakan penggambaran emosi dari kesenangan, kegembiraan, dan emosi positif lainnya. Yang kedua, aspek kognitif, yang merupakan variasi kepuasan atas domain kehidupan. Contoh dari komponen afektif. Contohnya, apabila afek positifnya bahagia, maka afek negatifnya itu depresi. Contoh lainnya, apabila afek positifnya kegembiraan, maka afek negatifnya kesedihan. Dari pengertian aspek afektif itu sendiri, yang merupakan penggambaran emosi akan suatu perasaan, maka apabila dia bahagia, luapan emosi bahagialah yang akan muncul terhadap dirinya. Dan sebaliknya, apabila dia depresi, luapan emosi depresilah yang akan muncul terhadap dirinya. Contoh dari komponen kognitif. Sesuai apa yang dijelaskan tadi, bahwa kognitif merupakan kepuasan atas domain kehidupan. Domain kehidupan itu ada 5. Yang pertama, domain terhadap diri sendiri. Kepuasan ketika orang lain menganggap diri kita signifikan dalam kehidupan. Yang kedua, domain keluarga, yaitu ketika jalan kehidupan apa yang kita mau dalam keluarga tersebut bisa terlaksana. Yang ketiga, yaitu teman sebaya. Kepuasan ketika teman kita bisa satu pemikiran dengan kita. Yang keempat, yaitu kesehatan. Kepuasan kita saat kita melakukan sesuatu dengan normal dan sehat untuk melakukan hal apa yang kita mau. Yang kelima, yaitu keuangan, di mana kepuasan yang akan kita butuhkan di masa depan. Dengan harta yang berlimpah, kita bisa melakukan hal apapun yang kita mau. Dengan komponen-komponen tersebut, kita bisa mengetahui bahwa setiap kebahagiaan itu tergantung dalam penempatan diri kita ada di mana. Karakteristik orang bahagia. 1. Mampu mengendalikan diri sendiri. Kedua, optimis. Ketiga, terbuka. Dan keempat, menghargai dirinya sendiri. Mengendalikan diri sendiri. Orang yang bahagia pada umumnya merasa memiliki kontrol pada hidupnya. Mereka merasa memiliki kekuatan atau kelebihan sehingga biasanya mereka berhasil lebih baik dalam hal pendidikan maupun pekerjaan. Optimis. Orang yang optimis percaya bahwa peristiwa baik memiliki penyebab permanen dan peristiwa buruk bersifat sementara, sehingga mereka berusaha lebih keras pada setiap kesempatan agar ia dapat mengalami peristiwa baik lagi. Sedangkan orang pesimis menyerah di segala aspek ketika mengalami peristiwa buruk di area tertentu. Terbuka. Orang yang bahagia biasanya lebih terbuka terhadap orang lain serta membantu orang lain yang membutuhkan bantuannya. Penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang mempunyai kepribadian ekstrovert dan mudah bersosialisasi dengan orang lain ternyata memiliki kebahagiaan yang besar. Menghargai diri sendiri.
Orang yang bahagia cenderung menyukai diri sendiri. Orang yang bahagia adalah orang yang memiliki kepercayaan diri yang cukup tinggi. Faktor pembentuk kebahagiaan. Yang pertama, uang dan kesuksesan. Hubungan antara uang dan kesuksesan merupakan hal yang berkaitan, karena orang akan merasa dirinya penting ketika ia memiliki harta yang berlimpah dan meraih kesuksesan. Yang kedua, yaitu usia dan jenis kelamin. Sebagian ahli menyebutkan bahwa kaum muda lebih bahagia daripada kaum tua, dan perempuan lebih depresi 2 kali lipat daripada seorang pria. Namun hal tersebut tidak mempengaruhi bahwa dirinya bahagia, karena bahagia itu dirasakan oleh masing-masing pihak itu. Yang ketiga, yaitu kecerdasan, komunitas, dan seks. Kecerdasan dan pendidikan itu sangat penting. Kedua hal tersebut tidak dapat menjamin kebahagiaan. Di sisi lain, selain kecerdasan, kita juga membutuhkan suatu tempat tinggal yang merupakan komunitas untuk membagi pemikiran bersama teman-teman. Dan seks sendiri merupakan pelengkap dalam menikmati kehidupannya. Yang keempat, yaitu kesehatan dan kebersamaan. Pengaruh kesehatan terkadang merupakan hal yang kecil, karena orang yang sakit masih bisa melanjutkan kehidupannya. Dengan melanjutkan kehidupannya tersebut, ia membutuhkan dukungan dari kehidupan sosial, yang merupakan hal yang penting karena orang yang memiliki teman bergaul cenderung bahagia, dan sebaliknya orang yang tidak memiliki teman cenderung tidak bahagia. Yang kelima, yaitu agama. Orang yang beragama merupakan orang yang bahagia. Mengapa? Karena agama sendiri mengajak kita untuk meraih tujuan hidup kita, menerima dan menghadapi masalah dengan tenang, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu cinta dan perkawinan. Setelah kita meraih kesuksesan dan mendapatkan harta yang berlimpah, cinta dan perkawinan ini merupakan kunci utama untuk meraih kehidupan selanjutnya. Yang selanjutnya itu kepuasan kerja. Pekerjaan bukan alat untuk mendapatkan uang saja, tetapi merupakan isyarat seseorang untuk merasa dirinya bermanfaat untuk orang lain dan merasa dirinya dibutuhkan dalam suatu pekerjaan tersebut. Yang terakhir yaitu kebahagiaan batin. Kebahagiaan dan kesengsaraan adalah tafsiran emosional. Kunci bahagia sendiri yaitu dengan memandang hidup secara spiritual, dengan mengambil hikmah dalam segala hal yang ada. Kebahagiaan dalam konsep Islam sebenarnya bertumpu pada upaya untuk tidak kecewa atas apapun yang Allah berikan atau bersifat qanaah. Sifat qanaah terdiri dari 5 aspek berikut ini. Kebahagiaan Islam ada 4. Yang pertama yaitu akal budi. Akal budi ini sendiri memiliki 4 jenis. Yang pertama, sempurna akal. Sempurna akal harus diiringi dengan ilmu. Ilmu yang membuat manusia dapat memahami sesuatu, dan ilmu yang membuat manusia dapat dengan mudah menjalankan dan mengekspresikan nilai-nilai keimanannya. Bahkan sebuah ibadah kalau tidak diiringi dengan ilmu, ibadah tersebut diragukan kualitasnya. Yang kedua yaitu iffah, menjaga kehormatan diri. Orang yang berupaya sungguh-sungguh memelihara kesucian hati, sehingga ia akan tetap tegar dalam menghadapi ujian dan kesulitan yang diberikan. Perbuatan yang berkualitas adalah perbuatan yang diridhoi oleh Allah. Kebahagiaan hati akan terasa kalau hidup seseorang diridhoi oleh Allah. Yang ketiga yaitu syaja'ah, yang artinya berani. Keberanian dalam menegakkan kebaikan dan menyingkirkan keburukan dengan berbagai risikonya merupakan salah satu sumber kebahagiaan Islam. Dengan berani memaafkan orang lain yang pernah berbuat salah kepada kita merupakan sikap berani untuk merasa tenang akan kehidupannya. Yang keempat yaitu adil. Al-adl, meletakkan sesuai dengan porsinya. Dengan meletakkan sesuai porsinya, seseorang akan merasa tenang dan bahagia karena segala sesuatunya akan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Kebahagiaan Islam yang kedua yaitu tubuh. Manusia akan merasa bahagia jika tubuhnya sehat, baik psikis ataupun fisik. Yang kedua, kuat, baik fisik maupun mentalnya. Dan yang ketiga, fisik yang gagah dan cantik, yang merupakan dambaan semua orang. Juga yang keempat, mendapatkan umur yang panjang agar dia bisa meraih apa yang dia harapkan. Taufik dan bimbingan Allah.
Taufik adalah bertemunya kemauan Allah dengan kemauan manusia. Pengakuan adanya taufik sangat penting agar manusia dapat menyadari bahwa setiap keberhasilan bukan hasil upayanya semata-mata, tapi karenanya ada campur tangan Tuhan. Taufik dan bimbingan Allah ada 4 unsur, yaitu hidayah atau petunjuk Allah. Kedua, irsyad atau bimbingan Allah. Ketiga, dukungan Allah atau tasdid. Keempat adalah ta'yid Allah atau bantuan Allah. Luar badan, yakni sesuatu yang dapat mendatangkan kebahagiaan yang diraih berdasarkan usaha manusia. Ada 3. 1. Kekayaan atau harta benda. Kekayaan dapat mendatangkan kebahagiaan jika digunakan dengan baik, namun dapat mendatangkan penderitaan jika diarahkan untuk menentang kemauan Allah. 2. Keluarga. Silaturahmi yang hidup dan hubungan yang tetap terjalin akan mendatangkan kebahagiaan tersendiri. Ketiga, popularitas. Menjadi orang yang terpandang dan terhormat dapat menjadi sumber kebahagiaan selama tidak tersentuh oleh riya dan sum'ah. Yang diharapkan dari kepopulerannya memancarkan sikap dan perilaku hidup yang baik untuk diteladani orang lain. Dengan banyaknya orang yang meneladani, dengan sendirinya akan mendatangkan kebahagiaan. Kebahagiaan sejati adalah ketenangan hati atau ketenangan jiwa yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mencari ketenangan sejati tersebut dapat diperoleh dengan selalu mengingat Allah dan selalu bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa. Konsep dan karakteristik agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan. Kebahagiaan dalam Islam adalah kebahagiaan otentik, artinya lahir dan tumbuh dari nilai-nilai hakiki Islam. Beberapa pendapat para ahli tentang kebahagiaan Islam. Yang pertama yaitu pendapat Al-Alushi, menyatakan bahwa perasaan senang dan kegembiraan karena bisa mencapai keinginan atau cita-cita yang dituju atau diimpikan. Pendapat ini menyatakan bahwa kebahagiaan adalah tetap dalam kebaikan atau masuk dalam kesenangan. Yang kedua, pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah berpendapat bahwa kebahagiaan adalah perasaan senang dan tentram karena hati sehat dan berfungsi dengan baik. Sebab ketika hati baik, maka berhubungan dengan Tuhan pun akan berjalan dengan baik. Yang ketiga, pendapat Imam Al-Ghazali dibagi menjadi 2, yaitu kebahagiaan hakiki atau kebahagiaan ukhrawi akan diperoleh dengan modal iman, ilmu, dan amal. Kebahagiaan itu termasuk kebahagiaan rohani atau abadi. Yang kedua, kebahagiaan majasi atau kebahagiaan duniawi bisa didapat oleh orang yang beriman ataupun tidak beriman. Dan kebahagiaan ini hanya bersifat sementara. Dapat disimpulkan, ketika seseorang meraih kebahagiaan ukhrawi atau akhirat, maka ia akan dapat kebahagiaan itu di dunia dan di akhirat. Namun sebaliknya, apabila dia mengharapkan kebahagiaan majasi, kebahagiaan dunia, maka ia akan mendapatkannya di dunia, belum tentu ia mendapatkannya di akhirat. Karakteristik hati yang sehat. Yang pertama, hati yang menerima makanan sebagai fungsi dan nutrisi. Yang kedua, selalu berorientasi ke masa depan dan akhirat. Yang ketiga, mendorong pemilik untuk kembali kepada Allah. Yang keempat, tidak pernah lupa kepada Allah. Dengan begitu, kita akan merasa diri kita sudah bahagia dengan kita bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah. Dengan semua yang kita dapatkan dari Allah itu sendiri, sudah dipastikan kenikmatan di dunia ini sangat besar, sehingga dengan ketenangan batin, kita harus bisa bersyukur atas semua pemberian dari Allah dan lebih mendekatkan diri kepada Allah, juga tidak pernah lupa dalam kegiatan kita untuk selalu berfokus pada ibadah dan mengingat Allah. Kunci beragama berada pada fitrah. Fitrah merupakan sesuatu yang melekat pada diri manusia dan telah menjadi karakter manusia. Adapun dalam teologi Islam, manusia itu terlahir dalam keadaan suci dan telah beragama, yakni Islam. Tugas kita adalah menjaga kesucian dan keimanan kita sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahagia akhirat merupakan titik kebahagiaan terakhir, yakni ketika kehidupan manusia di dunia berganti dengan kehidupan di akhirat. Dalam menjalankannya, bukan harta kekayaan
pangkat, dan jabatan yang tinggi ataupun ketenaran, melainkan seluruh amal yang mendatangkan keridhaan. Seluruh jerih payah kita di dunia akan tergantikan nanti di akhirat, dan kita akan mendapatkan keadilan yang benar-benar keadilan nyata itu nanti di akhirat. Maka kebahagiaan dunia tidak ada bandingannya dengan kebahagiaan di akhirat. Tiap manusia pasti menambahkan kebahagiaan dan menjadikan kebahagiaan adalah tujuan hidupnya. Maka dari sinilah manusia selalu berusaha untuk mencapai kebahagiaan dengan segala macam cara. Maka kebahagiaan merupakan hal yang baik dan terpuji. Maka cara mendapatkannya pun harus dengan cara yang baik dan terpuji pula.